coba kita kasih air 1 ember. Sampai ya, mesin tetap nyala, tidak akan menyala. Kita coba tabas. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel PCPMT Manual Tech. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang pembuatan pengapian mobil dari spare part sepeda motor. Pada skema pengapian kali ini sedikit berbeda karena saya menggunakan perangkat pengapian yang sama persis dengan apa yang terpasang di sepeda motor pada umumnya. Dan yang membuat lebih berbeda lagi, pada skema kali ini saya menggunakan 4 buah pulser. Ini menggunakan pulser Honda Tiger. Kemudian saya menggunakan 4 buah CDI. Ini CDI Suzuki Shogun 30D. Kemudian saya menggunakan 4 buah koil. Ini koil Honda Mega Pro Primus. Sehingga masing-masing busi pada mobil tersebut memiliki jalur sendiri-sendiri atau berbeda antara busi satu sama yang lain, atau bisa dikatakan jalur pengapian yang independen. Skema kali ini sangat direkomendasikan bagi teman-teman semua yang mobilnya masih menggunakan platina, sehingga teman-teman semua tidak ada lagi kasus platina geser ataupun sering menyetel ulang platina tersebut. Seperti yang sudah Anda lihat pada tayangan video di awal tadi, skema pengapian kali ini sangat aman dari air, sehingga tidak ada lagi istilah mobil mogok karena genangan ataupun karena hujan deras dan lain sebagainya. Karena meskipun tersiram air, mobil tidak akan mogok seperti yang Anda lihat tadi di video awal tadi. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Kita simak video ini sampai selesai. Pertama kita lepas delco AC, kemudian kita potong bodinya, separuh dari bodi delco itu sendiri menggunakan gerinda. Kemudian as delco juga kita lepas dan kita potong bagian adventure kanan kiri biar as delco lebih ringan putarannya, seperti yang saya tampilkan pada video ini. Menggunakan gerinda juga, kemudian kita haluskan. Itulah proses awal yang harus kita lakukan dalam pembuatan pengapian motor supaya bisa dipasang di mobil. Seperti yang teman-teman lihat, dalam delco AC yang kita gunakan hanyalah bodi daripada delco AC itu sendiri, berikut asnya. Sedangkan vakum adventure ataupun dudukan platina dan lain sebagainya kita buang ataupun kita tinggalkan. Kemudian setelah itu saya membuat bracket ataupun dudukan untuk penempatan pulser dari bahan aluminium dural setebal 20 mili. Kenapa saya memilih bahan aluminium? Karena pulser itu sendiri mengandung medan magnet, sehingga kalau saya menggunakan bahan besi, nanti takutnya terjadi induksi atau daya tarik menarik antara pulser dan bracketnya itu sendiri, yang membuat pulser akan error untuk membaca timing pengapian. Seperti apa bentuknya bracket tersebut? Inilah bentuk daripada bracket yang saya buat dari bahan aluminium setebal 20 mili, yang 10 mili masuk ke bodi delco, kemudian yang 10 mili berada di luar sebagai dudukan pulser. Kemudian kita pasang dan kita baut supaya tidak mudah lepas. Pastikan posisinya center ya. Setelah pulser kita pasang pada bracketnya, kemudian saya membuat pick up ataupun sensor, ataupun biasanya disebut dengan trigger, dari bahan besi setebal 3 mili.
dengan panjang 1 cm, kemudian gap ataupun jarak dari trigger dengan pulser itu sendiri kita buat sedekat mungkin, dan yang saya buat 0,5 sampai 0,7 mili. Bentuknya seperti apa? Seperti ini. Ini adalah trigger yang saya buat menggunakan besi 3 mm. Ini nanti saya masukkan ke Asdelco, kemudian ini sebagai sensor di pulser. Ini adalah spare part yang siap untuk kita rakit. Kemudian selanjutnya tinggal kita eksekusi saja. Ini adalah spare part tadi yang sudah kita rakit. Kemudian selanjutnya sebelum kita rapikan, kita tes dulu perangkat ini bisa menghasilkan api enggak dengan cara diputar-putar pada bagian Asdelco, dan terbukti kalau dari kabel busi memercikkan api. Ini tandanya semua rangkaian yang kita rakit tadi berfungsi dengan baik. Setelah proses testing selesai dan terbukti bahwa perangkat yang saya buat itu bisa menghasilkan api, maka saya melakukan perapian ataupun merapikan kabel-kabel supaya mempermudah nanti untuk pemasangannya di mobil. Kemudian proses instalasinya bagaimana dan langkah-langkahnya seperti apa, nanti akan saya jelaskan. Inilah perangkat pengapian yang sudah saya rakit, tapi bentuknya masih berantakan. Kemudian selanjutnya saya tinggal merapikan. Inilah ketika sudah saya rapikan, bentuknya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita tinggal install ini di mobil. Pada pemasangan delco ini seperti biasa, seperti pada umumnya. Saya yakin teman-teman semua sudah tahu cara pemasangan delco. Kemudian posisi poros engkol juga pada posisi top 1. Kemudian setelah kita posisikan top 1, kita majukan ke 10 derajat. Kita geser ke majukan 10 derajat. Pada posisi 10 derajat ini trigger baru meninggalkan pulser. Disitulah terjadi pengapian. Karena pengapian pada CDI Shogun ini terjadi ketika sensor meninggalkan pulser ataupun trigger meninggalkan pulser. Atau nanti ini bisa kita adjust lagi, kita cari timing pengapian atau idle yang paling enak ataupun bagus, termasuk dari akselerasi ataupun top speed yang paling enak. Oh ya, ini kabel busi saya potong untuk mengurangi hambatan ataupun biar mempermudah saya pemasangan. Kemudian ini CDI saya taruh di dalam kabin. Ini saya kasih soket. Soket ini saya ambil dari power supply komputer bekas. Power supply bekas dari komputer ini saya ambil dari itu, nanti biar supaya mempermudah untuk melepas dan memasang aja. Setelah segala sesuatunya terpasang, coba kita nyalakan mesinnya. Kita tarik-tarik ke sini. Ini kebetulan posisi idle-nya sudah bagus. Kalau teman-teman masih mengalami kendala idle-nya kurang bagus, bisa di-adjust dari memajukan atau mengundurkan timing pengapian ini. Jadi menyetel baut ukuran 12 ini. Coba kita kasih air 1 ember. Ya, mesin tetap nyala, tidak akan menyala. Kita coba kita tabas. Mantap.
itulah tadi tutorial ataupun cara pembuatan perangkat pengapian mobil dari seperangkat pengapian sepeda motor. Semoga menjadi solusi bagi teman-teman semua yang saat ini masih mengalami masalah ataupun kendala pada sektor pengapian mobil teman-teman semua, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap sehat, tetap semangat biar bisa otak-atik ataupun memodifikasi mesin lagi. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Untuk video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.